berbicara dengan hati. Itulah tema Hari Komunikasi Sedunia yang ke-57 yang dirayakan pada hari Minggu yang ke-7, hari Minggu Paskah yang ke-7 hari ini. Dan pada akhir pesan dari Sri Paus kita, ternyata pesan ini ditulis di Basilika Santo Yohanes Lateran, Roma. Itu adalah basilika yang adalah katedral Paus sebagai uskup Roma, dan ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2023. Dan tepat hari itu adalah peringatan Santo Franciscus de Sales. Dan saya kira Santo Franciscus de Sales sengaja dipilih oleh Paus kita, Paus Franciscus, untuk menjadi titik tolak tema Minggu Komunikasi Sedunia pada tahun ini, berbicara dengan hati. Santo Franciscus de Sales adalah uskup Geneva di abad ke-17. Dan kita tahu abad ke-17 adalah seabad setelah perpecahan gereja ketika terlahir gereja-gereja reformasi yang dikaitkan khususnya dengan nama Martin Luther. Kita tahu perpecahan itu terjadi pada abad ke-16, 1517 tepatnya. Dan dekade-dekade selanjutnya memang menjadi sejarah gelap di dalam gereja Kristus. Perpecahan itu membawa juga kekerasan dan bahkan perang antar sesama orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Penyelamat. Itulah hal yang sungguh menyedihkan, memprihatinkan. Dan salah satu kota yang terkenal kuat, kelompok yang memisahkan diri itu, yang lebih mengikatkan diri bukan pada Luther, pada Lutheranisme, tetapi pada Calvinisme, kota Geneva. Kota Geneva itu berbalik dari gereja induk, gereja Katolik. Dan apa yang dibuat oleh Franciscus de Sales sebagai uskup kota Geneva, dia
mencoba menarik kembali saudara-saudara terpisah itu ke gereja induk, gereja Katolik. Dan pendekatannya persis adalah pendekatan dengan hati, bicara dengan hati, kelemah lembutan. Tetapi banyak temannya yang menentang itu dan berkata kita tidak boleh lunak dalam ajaran asli gereja. Tetapi Uskup Jenewa berkata, Anda dapat menangkap lebih banyak lalat dengan 1 sendok teh daripada dengan 100 drom cuka. Artinya apa? Pendekatan dengan kelemah lembutan. Ternyata dari Uskup Jenewa ini ternyata berhasil menarik begitu banyak para pengikut Calvinis kembali ke gereja Katolik, kembali kepada gereja induk. Tapi tetaplah ada saja kelompok yang menentang cara pendekatan Franciscus de Sales. Franciscus de Sales berusaha tidak hanya lewat khotbah-khotbah, lewat bicara, tetapi juga lewat tulisan-tulisannya yang begitu menawan, begitu menarik dan dibaca oleh banyak orang sehingga orang tersentuh hatinya dan kembali ke pangkuan gereja induk, gereja Katolik. Tetapi dan dimanapun selalu begitu, ada saja garis keras. Bahkan sekarang pun kita tahu ada garis keras yang bahkan menentang Konsili Vatikan kedua dan menuduh Konsili Vatikan kedua sesat. Bukan main sombongnya orang-orang itu. Tetapi itulah orang Prancis berkata, l'histoire se répète. Sejarah selalu terulang. Selalu saja ada kelompok garis keras. Bukan saja dalam Islam ada kelompok kadrun. Dalam setiap agama selalu ada garis keras. Dan itulah juga yang dialami oleh Franciscus de Sales sebagai uskup kota Jenewa. Pendekatannya yang lemah lembut, pendekatannya dengan hati, memenangkan hati banyak orang Calvinis dan kembali mempersatukan diri dengan Tuhan. Ada dari teman-temannya yang garis keras yang berkata, Franciscus de Sales saya yakin dia akan naik ke surga, dia akan pasti diterima di surga. Tetapi tentang Uskup Jenewa saya tidak yakin. Saya khawatir sikapnya yang lemah lembut itu akan berbalik membuat dia masuk neraka. Bayangkanlah. Dari orang yang sama. Jadi sikapnya adalah pejabat dari gereja harus tegas, harus keras. Apa jawab Uskup Jenewa Franciscus de Sales? Dia menjawab, saya lebih siap bertanggung jawab karena kelemah lembutan daripada karena kekerasan. Bukankah
Hanya ada dua hal yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lemah lembut dan rendah hati. Dan bukankah Tritunggal Tuhan Allah kita? Allah Bapa adalah Bapa yang maha rahim, maha penyayang. Allah Putra adalah anak domba yang lembut, dan Allah Roh Kudus adalah seekor merpati. Bukankah ketiga-tiga hal itu menyangkut kasih, menyangkut cinta? Jadi Allah kita hakikatnya adalah kelemah lembutan, kerendahan hati. Maka apakah Anda lebih bijaksana daripada Allah? Itulah jawaban dari Fransiskus de Sales. Memenangkan musuh-musuhnya, memenangkan orang-orang yang sudah meninggalkan gereja Katolik dengan hati, dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati. Lewat khotbah-khotbahnya dan lewat tulisan-tulisannya yang luar biasa. Dan oleh karena itulah Paus kemudian mengangkat dia menjadi pelindung para wartawan dan pers Katolik. Santo Fransiskus de Sales. Dan ketika Paus Fransiskus, Paus kita memilih pesta Santo Fransiskus de Sales untuk mengeluarkan pesan Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-57 hari ini, tepat pada tanggal 24 Januari 2023, pesta peringatan Santo Fransiskus de Sales. Itu persis maksudnya, pendekatan dengan hati, bukan dengan kekerasan. Dan kalau kita mencermati baik-baik, saya harap tadi ketika Injil dibacakan kita membuka telinga dan hati kita baik-baik. Bagaimana itu suasana dialog antara Bapa dan Anak, antara Bapa dan Yesus Kristus sebagai putranya. Bukankah dialog yang bicara dengan hati? Suasana yang menyejukkan. Bapa, permuliakanlah anakmu. Karena apa? Karena anakmu telah mempermuliakan engkau. Anakmu telah melaksanakan apa yang kau tugaskan padanya. Aku telah memperkenalkan engkau kepada murid-muridku. Dialog yang menyejukkan. Bukan dialog kekerasan. Saudari-saudara, oleh karena itulah saya kira mari kita camkan baik-baik tema Hari Komunikasi Sedunia hari ini, berbicara dengan hati. Kalau sosok Fransiskus de Sales itu berbicara dengan hati dengan semua orang, khususnya dengan umat, lalu saya kira hendaknya kita juga mengeterapkan itu pada lingkup lebih kecil, itu sel masyarakat. Dan saya kira saudara-saudara tahu apa yang saya maksudkan. Keluarga. Apakah dalam keluarga hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak itu selalu diwarnai dengan berbicara dengan hati? Puji Tuhan, kalau keluarga-keluarga Katolik itu menghayati dalam hidup keluarganya berbicara dengan hati. Tetapi di lain pihak,
kita mendengar bagaimana banyak sekali keluarga yang tahunya berantam terus. Tidak ada suasana kelemah lembutan, kerendahan hati, keterbukaan. Dan oleh karena itulah tema Hari Komunikasi Sedunia dari Paus kita tahun ini juga berbicara kepada kita dalam keluarga. Supaya dalam keluarga ada suasana berbicara dengan hati. Dan kalau mau melihat satu contoh untuk itu, saya kira satu contoh yang istimewa adalah keluarga Monica, ibu dari santo yang terkenal, santo siapa itu? Agustinus, ya, Santo Agustinus. Ketika saya di seminari menengah, kita dalam waktu itu bahasa Latin masih menjadi bahasa penentu. Kalau dapat angka di di bawah 8, terancam kita disuruh pulang, gulung tikar dan pulang ke rumah. Itu menjadi penentu. Dan saya ingat kita membaca beberapa buku bahasa Latin. Setelah selesai dengan tata bahasa, sintaksis, lalu kita harus masuk membaca buku-buku dalam bahasa Latin. Ada buku Caesar, itu De Bello Gallico, itu Caesar itu menyangkut perang Gallia, perang di Eropa Utara. Ada Cicero, tapi ada juga buku Confessiones dari Agustinus. Itu adalah pengakuan Agustinus. Kisahnya adalah Monica bersuamikan Patricius, seorang pejabat kota. Tetapi setelah menikah ternyata Patricius itu adalah seorang yang keras, yang peminum, yang kasar, dan itu terwariskan kepada anaknya Agustinus yang terkenal ketika menjadi muda, menjadi pemuda berandal, tetapi pintar. Dan menghadapi suami dan anak yang dikasihinya, Monica tidak menggunakan kekerasan, tapi dia mengadakan pendekatan dengan kelemah lembutan, bicara dengan hati. Dan pertama-tama bicara dengan hati dengan Tuhan. Selama puluhan tahun dia mencoba bertahan dalam doa agar suami dan anaknya dapat bertobat. Dan Tuhan tidak tutup telinga terus-menerus. Kisahnya membahagiakan. Mendekati ajalnya, Patricius suaminya bertobat. Dan itu menjadi suatu pengalaman bahagia bagi seorang ibu keluarga memenangkan suaminya. Tetapi masih tinggal anaknya yang pemuda berandal tetapi pintar, dan dia mengikuti aliran filsafat, aliran yang aneh-aneh. Dan bahkan dia ketika tidak tahan lagi bersama dengan ibunya, dia lari ke Italia dari Afrika Utara. Tetapi di Italia, ya, Tuhan memang punya rencana yang indah pada waktunya, selalu indah pada waktunya. Di Italia,
dia bertemu dengan Santo Uskup Milano, itu siapa? Ambrosius ya. Dan dalam pembicaraan itu Ambrosius yang juga pintar dan ini berhasil memertobatkan Agustinus. Dan ketika anaknya lari ke Italia, Monica ikut ke sana dan bertemu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Agustinus bertobat dan ibunya untuk kedua kalinya mengalami hati yang berbunga-bunga, penuh kegembiraan, penuh syukur kepada Tuhan. Dan dia sudah siap setelah mendapatkan kedua kekasih hatinya, itu dia merasa hidupnya sudah sempurna, sudah penuh. Maka dia sebelum meninggal dia mau kembali ke kampung halaman. Tetapi Agustinus yang sudah bertobat menemaninya. Saudara-saudara terkasih, jiwa berbicara dengan hati, jiwa yang lemah lembut dan rendah hati akan memenangkan hati yang keras. Maka saudara-saudara terkasih, ketika kita ingin supaya dalam keluarga-keluarga kita ada suasana rukun, ada suasana kasih, marilah kita dalam keluarga mencontoh sosok ibu rumah tangga yang begitu mengagumkan, Santa Monica. Maka saudari-saudara terkasih, berbicara dengan hati sebagai tema komunikasi sosial sedunia yang dipilih oleh Sri Paus kita untuk tahun ini memang adalah tema yang sangat relevan, yang sangat mengena di tengah-tengah warna komunikasi relasi antar manusia yang keras, yang penuh kesombongan, yang penuh hoax, yang penuh kekerasan. Mari berbicara dengan hati, mencontoh apa yang kita baca dan dengar dalam Injil pada hari ini, hubungan antara anak dan bapa, hubungan di mana ada pembicaraan, ada komunikasi, bicara dengan hati. Mari kita mencontoh Franciscus de Sales, mendekati dengan hati, dengan lemah lembut dan rendah hati. Dan untuk keluarga-keluarga, mari kita contoh Santa Monica, berbicara dengan hati. Tuhan memberkati kita. Amin.